Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, syukur Ustadz sudah hadir di sini kami. Alhamdulillah. Beliau merupakan Ketua Yayasan Syahama Sulawesi Tengah dan Ketua MDS Rijalul Ansor Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perspektif akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran, surah Ali Imran ayat 190. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. Daqat hilatuna wa anta wasilatuna. Adrikna ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikna ya sayyidi ya Habiballah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang paling terpenting, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi, keimanan merupakan suatu keharusan. Kenapa demikian? Karena keimanan merupakan syarat diterimanya amal soleh. Apa maksudnya itu? Yaitu seseorang ketika berbuat kebaikan, berbuat suatu amal soleh, sekecil apapun amal soleh tersebut, agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang paling utama ialah status dia sebagai seorang mukmin. Status dia sebagai seorang muslim. Maksudnya syarat apa? Syarat agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik dari laki-laki maupun perempuan,
syarat yang paling utama apa? Mukmin, muslim. Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka ini yang akan masuk surga wala yudlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Apa itu? Nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan, dikatakan iman ini apa? Ra'sul mal, atau apa? Semacam modal bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, yang mana seseorang jika mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik. insyaallah masuk surga. Kalaupun misalnya dia dulu hidup di dunia berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa besar, dan belum bertaubat kepada Allah, sehingga meninggalkan dunia ini, kata ulama, insyaallah ghafara lahu wa insyaallah adzabahu. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dia terhadap dosa tersebut. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia terhadap dosa tersebut. Tapi yang terpenting apa? Karena status dia tadi mati sebagai seorang mukmin, setelah diazab, insya Allah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan kita husnal khatimah. Apa maksudnya husnal khatimah? Yaitu mati dalam keadaan iman. Itu yang terpenting. 6. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mengajarkan kepada kita tentang iman, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengamalkan syariat agar supaya kita selamat di akhirat. Yang mana itu diutusnya seorang nabi, diutusnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya, tidak lain dan tidak bukan untuk maslahah kita sebagai umat manusia. Kita tidak wajib bagi Allah untuk mengutus seorang nabi, tapi diutuslah nabi agar supaya apa? Agar supaya umat manusia tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah, ya, bagaimana dia cara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Bambang yang saya hormati, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa kita bertukar pikiran, alhamdulillah, ya, tentang persoalan-persoalan agama. Khususnya kita pada sore hari ini kita mengambil tema tentang ma'rifatullah. Sebelum kita membahas tentang ma'rifatullah, perlu kita ketahui bahwa ilmu agama ini ada dua macam. Ada ilmu agama yang mempelajarinya itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya satu dari kaum muslimin mengetahui tentang ilmu itu cukup. Misalnya ilmu yang hukumnya fardu kifayah seperti apa? Seperti mempelajari ilmu tafsir. Ini hukumnya fardu Tafsir, kifayah. ya? Ya. Seperti juga mempelajari ilmu hadis. Ya. Menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib bagi setiap umat Islam untuk hafal Al-Quran misalnya. Kalau seandainya seperti itu, tentu kita ini semua jatuh kepada maksiat kalau orang tidak hafal Quran. Ya. Tapi apa? Hukumnya fardu kifayah. Tapi ada dari ilmu agama yang hukum mempelajarinya itu fardu ain. Artinya fardu ain wajib bagi setiap mukallaf,
untuk mengetahui tentang ilmu tersebut. Itu hukumnya fardu ain. Jadi bukan nanti dia seorang ustadz, bukan penceramah, ya, bukan cuma seorang penceramah, seorang ustadz, atau misalnya LC misalnya, orang alumni luar negeri, atau orang yang alumni IAIN misalnya. Tapi setiap mukallaf wajib untuk mengetahui ilmu tersebut. Nah, ilmu agama yang wajib ini dikenal oleh para ulama dengan istilah ilmu daruri. Ilmu daruri artinya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Dan ilmu ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menuntut ilmu yang hukumnya wajib, bukan maksud Nabi semua jenis ilmu pengetahuan. Yang maksudnya wajib aini, ya. Bukan segala macam jenis ilmu pengetahuan. Ya. Karena kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan ini luas. Ya, luas Ustaz, ya. Ya. Apakah wajib kita pelajari semua? Tidak wajib. Maksudnya tidak wajib aini. Tapi ada kadar dari ilmu agama yang mempelajarinya itu hukumnya fardu ain. Ya. Kadar tertentu dari ilmu agama yang mempelajarinya itu hukumnya fardu ain. Ya. Dan ilmu ini yang dimaksud ketika Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ai wa muslimat. Kata Rasulullah, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Maksudnya Rasulullah apa? Ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Dan ilmu ini juga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Nabi bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la antakduanna fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rakaah." Wahai Abu Dzar, engkau datang di satu majelis ilmu agama dan mempelajari satu bab saja dari ilmu agama yang wajib itu, kata Nabi, khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Masya Allah. Bayangkan, satu bab saja kita pelajari dari ilmu agama yang wajib ini, kata Nabi, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kalau sholat tarawih berapa rakaat, Ustaz? Ya, kalau kita taruhlah kalau 20 ya. Kalau full Ramadan semuanya, ya, tarawih kali 30 hari, ya, sekitar 600 rakaat. Ya. Ini kita duduk, ya, di satu majelis ilmu agama, kita bahas satu bab saja, misalnya babul wudu, bab arkanis shalah, bab wudu misalnya, bab rukun-rukun sholat. Ini pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Masya Allah. Nah, kenapa demikian? Kenapa kita duduk di satu majelis yang seperti ini lebih baik daripada sholat sunnah yang 1000 rakaat tadi? Karena dalam agama kita yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Artinya begini, ketika bagaimanapun pahala ibadah yang hukumnya sunnah, yang wajib lebih afdol. Sholat sunnah dengan berbagai macam modelnya misalnya, tetap 5 waktu lebih afdol. Puasa dengan berbagai macam sunnahnya, tetap Ramadan lebih afdol. Maka kita utamakan dulu yang wajib ini. Dan ini yang dimaksud Nabi tadi ini. Maka ketika mempelajari tentang ilmu agama yang wajib, yang dipelajari adalah wajib, maka hukum mempelajarinya adalah wajib. Wajib. Nah, ketika yang dipelajari adalah wajib,
maka hukum mempelajarinya adalah wajib. Oleh karena itu tadi mempelajari satu bab saja dari ilmu agama ini, kata Nabi, khairun laka min antusalliya alfa rakaah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat rakaat 1000 rakaat. Subhanallah. Maka perlu kita cerdas dalam ibadah. Jangan kita terbalik. Jangan kita yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita kasih tinggal. Jangan kita terbalik. Kata ulama, man faddalal wajiba anin nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa yang mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, artinya yang wajib dia kerjakan sehingga tidak mendapatkan waktu untuk ibadah yang hukumnya sunnah, fahuwa ma'dzur. Maka apa? Dia ini ma'dzur, ada uzur, ada alasan. Tapi sebaliknya, man faddalan nawafila anil wajibi fahuwal magrur. Siapa yang mengutamakan yang sunnah, ya, yang sunnah dikerjakan sehingga menjadikan dia meninggalkan yang wajib, fahuwa magrur. Ini adalah orang yang tertipu. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Nah, tadi kita membahas tentang ilmu agama yang wajib ini. Nah, ilmu agama yang wajib ini misalnya ilmu agama yang membahas tentang persoalan akidah, ya, persoalan akidah, persoalan ibadah, iya. ya, misalnya tentang toharoh, cara bersuci, ya, tentang sholat, arkanus sholat, ya, tentang rukun-rukun sholat, ya, apa saja yang membatalkan sholat. Kalau seseorang sudah memiliki harta, wajib juga dia mempelajari tentang zakat. Seseorang yang sudah terpenuhi bagi dia rukun dan syaratnya puasa, wajib dia mempelajari tentang puasa. Nah, ini yang harus kita pentingkan. Nah, yang paling terpenting apa? Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu yang mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu atau yang dikenal dengan istilah ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih. Itu merupakan ilmu agama yang paling terpenting yang termaktum dalam 2 kalimat syahadat. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kita harus mengetahui makna daripada 2 kalimat syahadat tersebut. Jangan cuma pengucapan dengan lisan, tapi akhirnya terkadang perbuatan seseorang membatalkan 2 kalimat syahadat tersebut. Maka hukum mengetahui tentang makna 2 kalimat syahadat itu penting. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, ya, dengan kata lain kita memahami makna daripada 2 kalimat syahadat tersebut. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalimat asyhad ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, merupakan syarat bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah. Walaupun itu tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, ya, Ustadz, dia ini tidak mampu untuk melafadzkan bahasa Arab dengan benar. Kita bantu dia mengucapkannya dengan bahasa Indonesia. Tetap hukum keislamannya itu tetap sah. Tetap sah, Ustadz, ya. Walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dia mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dia tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Ya. Yang terpenting yaitu pengucapan Allah benar dengan Muhammad itu benar. Karena kadang sebagian orang ini, hatta orang Islam sendiri, kadang mengucapkan Muhammad dengan menggunakan huruf
ha. Mungkin Ustadz paham ini. Kadang kalau ha dengan ha itu beda makharijil hurufnya. Kalau ha itu dari dada. Kalau ha itu di tengah tenggorokan. Sebagian orang mengatakan Muhammad dengan Muhammad. Nah, ini penting untuk diperhatikan ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi makna asyhad itu maknanya lebih dari sekedar mengetahui. Ya, jadi asyhad itu artinya apa? A'lamu wa a'taqidu ai arda a'taqidu ai ud'inu binafsi wa a'tarifu bil lisani. Jadi kalimat asyhad dalam bahasa Arab mengandung tiga makna tersebut. Mengetahui, kemudian bukan cuma sekedar mengetahui, tapi ridho dengan hati. Meyakini dan ridho dengan hati, serta apa? Serta mengucapkan dengan lisan. Karena mengetahui saja tidak cukup. Kalau tidak menerima, tidak ridho hatinya, tidak meyakini. Dulu dikatakan tentang orang-orang Yahudi di dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iya. Gitu. Dikatakan ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Siapa? Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai bahkan seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Tapi mereka tidak menerima. Oleh karena itu, mengetahui dan ridho dengan hati, ya, serta kalau dia bukan seorang Muslim, wajib untuk mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan supaya masuk ke dalam agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Alla ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Yang berhak kita beribadah kepadanya kecuali Allah. Ibadah, apa itu ibadah? Menyembah, apa itu menyembah? Ibadah. Ulama loghah, ya, seperti Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki dan ulama-ulama bahasa lainnya seperti Al-Fairuz Abadi dan ulama-ulama bahasa lainnya menafsirkan makna ibadah. Kata mereka, al-ibadah hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kehusyuan, puncak kerendahan diri. Itu ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan puncak ketundukan diri kita kepada Allah. Puncak kerendahan diri kita kepada Allah. Ketika kita minta tolong kepada Allah, dalam keyakinan kita Allah yang menciptakan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi dari sini kita ketahui bahwa bukan makna ibadah kalau cuma sekedar orang minta tolong. Saya minta tolong, Ustadz Bambang, tolong ambilkan saya minum. Ustadz Bambang, tolong antar saya ke tempat ini. Bukan berarti saya ibadah sama Ustadz. Karena tidak sama sekali tercakup dengan hal tersebut makna ibadah. Ya. Bukan sekedar ibadah kalau misalnya Ustadz, saya ini ke dokter. Saya tahu yang menciptakan kesembuhan itu siapa? Allah. Ya kan? Allah dalam keyakinan saya. Tapi apa? Saya mencari sebab. Mencari sebab bagaimana caranya? Saya pergi ke dokter, ya. Saya pergi ke dokter, saya minum obat dengan keyakinan yang menciptakan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak ada makna ibadah. Bukan berarti saya ibadah kepada dokter tersebut, ya. Bukan berarti saya ibadah kepada dokter tersebut, bukan berarti saya ibadah kepada orang yang saya minta tolongkan. Karena kata Nabi apa? Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba
selama hamba tersebut menolong saudaranya. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Jadi tidak masuk di makna ibadah, ya, bukan berarti ibadah kepada selain Allah kalau kita minta tolong atau kita mencari sebab, atau dalam istilah agama ada namanya tawassul. Ini biasa kita bikin, biasa di Al-Khairat atau di tempat lain. Tawassul ini apa ini tawassul? Tawassul ini secara bahasa artinya talabul wasilah, meminta wasilah. Ya, baik. Ya. Baik Ustaz, perbincangan kita cukup menarik, Ya. tetapi mungkin kita insya Allah kita Ya, lanjutkan siap. lagi. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz yang tentunya disampaikan bahwa diutus para nabi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwanya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif akidah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC yang merupakan Ketua Yayasan Syahama Sulawesi Tengah dan Ketua MDS Rijalul Ansor Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon mungkin Ustadz bisa lanjutkan lagi tentang Ma'rifatullah ya, tadi. mengenal Allah tadi. Tafadhol Ustadz. Oke. Jadi kita menjelaskan tadi tentang pemahaman kita tentang makna ibadah. Ibadah, iya. Jadi kata ulama tadi al-ibadah hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan dan puncak kerendahan diri. Maka bukan makna ibadah sekedar minta tolong. Bukan makna ibadah sekedar misalnya mencari sebab. Bukan makna ibadah misalnya sekedar tawassul. Tawassul, iya. Nah, tawassul apa itu tawassul? Tawassul artinya tolabul wasilah. Meminta wasilah itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, at-tawassul huwa talabu manfaatin minallah au indifa'u madarratin bidzikrismi nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Jadi pengertian tawassul itu apa? Yaitu kita meminta manfaat kepada Allah, meminta hajat-hajat kita agar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita meminta supaya kita dijauhkan dari bala, ya, dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin ada musibah, bala Ya, kita minta ya Allah, termasuk wabah juga Ustadz ya. Wabah termasuk bencana, ya kan? Hal-hal yang berkaitan dengan dunia atau urusan akhirat. Kita meminta ya Allah jauhkan kita dari api neraka. Ya Allah selamatkan saya di padang mahsyar nanti. Nah, ini adalah doa-doa. Bagaimana caranya? Nah ini, dia caranya bidzikris minabiyyin awwaliyin ikramanil mutawassali bihi. Dengan menyebut nama salah seorang nabi, awwali atau salah seorang wali, ikraman lil mutawassali bihi, karena mulia nabi dan wali tersebut. Jadi kita bertawassul, kita menjadikan wasilah para nabi, Nabi Muhammad atau seorang wali. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, kabulkan saya punya permohonan. Ada salah satu qasidah misalnya dikatakan, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha
Ya wasi'al karami. Karami, Ya kan? Sering kita baca-baca ini. Apa maknanya? Ya Rob, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. balik maqasidana, kabulkan hajat-hajat kami. Ya. Tolong sampaikan apa yang kami inginkan, ya Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang lalu. Ya wasi'al karami, yang maha luas kemuliaannya. Jadi orang tawassul, atau kadang kita ini di Palu kadang ada sebagian orang punya adat istiadat, ziarah ke makam aulia, doa kepada Allah di makam aulia tersebut. Ya Allah, dengan keberkahannya guru tua, ya Allah, dengan keberkahannya guru tua, ya Allah, lancarkan saya punya urusan. Bertawassul dengan Habib Idrus berarti ibadah kepada Habib Idrus. Bukan berarti dia menyembah Habib Jangan Idrus. sampai salah paham Ustaz ya. Ya, jangan sampai kita salah paham tentang persoalan-persoalan seperti ini. Karena ada orang di sana kadang salah kaprah menuduh orang lain syirik atau musyrik Atau bid'ah, ya, bid'ah, ya, karena persoalan dia cuma ziarah kubur aulia. Cuma gara-gara salawat atau doa yang dia baca ada makna tawassul. Mereka bilang kalian syirik, kalian musyrik. Nah, ini hati-hati. Karena itu perlu kita memahami makna ibadah supaya kita jangan sampai salah menuduh orang berbuat syirik atau bid'ah dan lain-lain. Ya. Ini perlu kita jelaskan. Jadi ibadah tidak tercakup dalam makna tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling wajib dan ini merupakan iman. Dalam hadis Nabi memuji dirinya. Rasulullah memuji dirinya bahwa beliau merupakan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik. inni a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang paling utama, yang paling wajib, paling utama, yaitu mengenal Allah. Dan itu yang dikatakan iman, dan itu merupakan syarat diterimanya amal soleh. Masya Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhambik. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunkanlah terhadap dosamu. Di sini dalam bahasa Arab, Ustaz, kalau ada sesuatu yang lebih penting biasanya disebutkan duluan, baru yang lain. Yang lain Ustaz ya. Iya, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Beda kalau kita di Indonesia. Di Indonesia kalau kita bertamu sama orang, biasanya tidak langsung dibuka dengan sesuatu yang kita tuju. Kita tanya dulu, apa kabar? Ya kan? Mungkin dengan sambutan Ya, dulu Ustaz ya. kita bawa dulu dia ke ranah lain, baru kita kasih tahu Masuk pada maksud intinya. tujuan. Ya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang lebih penting, itu disebutkan duluan daripada yang lain. Yang lain. Dalam ayat tersebut disebutkan tentang la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah, wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Di sini disebutkan la ilaha illallah, kemudian istighfar. Itu menandakan apa? Akidah, tauhid itu lebih penting daripada ibadah. Nah, jadi kita, karena kenapa? Sekali lagi, bahwa iman
merupakan syarat diterimanya amal soleh. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan seperti mengenal makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini merupakan ayat, kata ulama, asrahul ayah fi tanzih, merupakan ayat yang paling jelas, yang paling tegas dalam mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Di salah satu sifat Allah ada namanya al-mukhalafatu lil hawadith, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Menjadi ada, iya. Nah, segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya Allah. Allah yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan adanya Allah, Tuhan kita, seperti yang disabdakan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnul Jarud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim bersabda, ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa Nabi bersabda, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, dan tidak ada yang ada tanpa permulaan kecuali Allah. Kita ada diawali dengan permulaan. Apa maksudnya diawali dengan permulaan? Kita ada diawali dengan ketiadaan. Ya, kita ada diawali dengan ketiadaan. Kemudian Allah menciptakan kita, maka kita menjadi ada. Sedangkan adanya Allah ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Tanpa didahului oleh ketiadaan. Nah, Allah, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nah, makhluk Allah ini ada dua macam. Ada yang namanya al-jismul kathif, makhluk yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti kita manusia, bisa dipegang oleh tangan. Ada yang namanya al-jismul latif, wa huwa ma la yutbatu bil yad. Segala sesuatu selain Allah yang merupakan makhluk Allah tapi tidak bisa disentuh oleh tangan. Iya. Seperti apa? Cahaya. Makhluk ini cahaya. Kegelapan. Makhluk. Ruh. Makhluk. Jin. Makhluk. Malaikah. Makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Artinya apa? Allah tidak serupa dengan manusia. Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah tidak serupa dengan kegelapan. Allah tidak serupa dengan jin. Allah tidak serupa dengan ruh. Allah tidak serupa dengan malaikah. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Dari makhluk, ya Ustaz. Ya, seperti apa sifat-sifat makhluk itu? Seperti terikat oleh tempat. Tempat ini makhluk. Ustadz sekarang berada di tempatnya Ustadz. Ustadz dan tempatnya Ustadz makhluk. Saya berada di tempatnya saya. Saya dan tempat saya makhluk. Sekarang ditanya, di mana Fikri Bajuber? Fikri Bajuber sedang berada di Kelurahan Talise, di TVRI. Ini tempat dan saya makhluk yang menempati tempat tersebut. Iya, baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Satu kali lagi.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif akidah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC yang merupakan Ketua Yayasan Syahama Sulawesi Tengah dan Ketua MDS Rijalul Ansor Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya sedikit Ustadz tentang apakah ulama-ulama terdahulu Ustadz sudah menjelaskan seperti yang apa Ustadz jelaskan tadi? Ya. Tafadhol Ustadz. Itu pertanyaan yang menarik dari Ustadz Baik. Bambang. Apakah ulama-ulama terdahulu sama seperti yang kita jelaskan? Alhamdulillah, apa yang kita jelaskan dari persoalan akidah ini kita ambil secara bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa Di sallim. sini akan saya sebutkan beberapa perkataan para ulama, seperti perkataan Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Allahu wala makan wa huwal ana ma alaihi kan." Allah Subhanahu wa taala ada. Kana Allahu wala makan. Allah ada tanpa disifati oleh tempat sebelum menciptakan tempat. Dan setelah menciptakan tempat, Allah sudah sempurna dengan sifatnya, maka Allah tidak butuh terhadap tempat. Jadi Allah maha suci dari tempat. Allah maha suci dari arah. Kenapa? Jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi. Tempat, arah itu merupakan makhluknya Allah. Jadi cara kita beriman kepada Allah bagaimana? Kita meyakini Allah itu ada, tapi kita dilarang untuk membayang-bayangkan Allah. Nah, karena membayangkan itu menyerupakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Salah satu juga yang menjadi bukti yaitu perkataan Al-Imamu Tahawi. Al-Imamu Tahawi merupakan imam ahlu sunnah wal jamaah yang hidup di zaman salaf, yaitu 300 tahun dari awal Hijriah. Beliau ini adalah murid daripada murid Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang masyhur yang dinamakan dengan Al-Aqidatut Tahawiyah. Kata beliau, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana layaknya makhluk. Nah, ini akidah merupakan yang dikenal oleh para ulama dengan akidah ahlu sunnati wal jamaah, Ya. atau Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Az-Zabidi mengatakan dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin. Nah, kata beliau apa? Idza qila ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud ialah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Maturidiyah. Nah, alhamdulillah mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Di Al-Khairat misalnya ditaruh bahwa Al-Khairat berhaluan ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah, iya. Di Nahdlatul Ulama dikatakan bahwa Nahdlatul Ulama berhaluan ahlu sunnati wal jamaah Asy'ariyah. Mereka ini mengambil ilmu agama ini secara bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi pengenalan atau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita mengenal makhluknya. Ya. Allah mustahil untuk disifati dengan sifat-sifat makhluk. Allah ada, tidak ada keraguan tentang adanya Allah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak disifati oleh tempat, Allah tidak disifati oleh arah,
tidak disifati oleh sifat-sifat lain yang merupakan sifat-sifat makhluk, karena Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai', yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu makna ma'rifatullah, itu makna kita mengenal Allah. Jadi bukan caranya kita mengenal Allah dengan mensifati Allah dengan tempat. Tidak boleh misalnya dikatakan Allah di arah atas langit, atau sebagian orang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena di mana itu menunjukkan tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah maha suci daripada tempat. Ya, baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan atau closing statement. Kesimpulannya yaitu, ya, tafadhol Ustadz. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa kita dituntut dalam Islam untuk belajar tentang ilmu agama yang wajib. Itu perlu diperhatikan. Jangan kita melebar kemana-mana bicara tentang agama. Kita pentingkan dulu tentang ilmu agama yang wajib. Apakah sudah terpenuhi hal tersebut atau tidak. Tetap terus belajar. Belajar dan mempelajari, khususnya mempelajari ilmu agama yang wajib. Ya, karena kebodohan itu bukan uzur dalam agama. Tidak selamanya kebodohan itu uzur dalam agama. Nah, yang kedua, kita juga mempelajari tentang persoalan akidah, persoalan iman, ya, persoalan akidah, persoalan iman. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ini kita belum bahas tentang mana mengenal kepada Nabi. Ini baru mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya wajib. Dan kita istiqomah terhadap iman tersebut. Ini yang terpenting. Tetap istiqomah dalam iman kepada Allah dan iman kepada Nabi. Kenapa? Karena iman ini merupakan ra'sul mal, merupakan modal kita hidup di dunia ini. Yang mana seseorang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kapan? Ketika dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga semoga saya dan Ustadz dan semua yang hadir di sini insya Allah taala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, baik Ustadz. Kemudian kami minta kesediaan kembali Ustadz untuk membacakan doa. Ya. Tafadhol. Ya, kita tutup doa kita pada sore hari ini insyaallah ta'ala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Semoga insyaallah rizki kita diberkahi. Amin ya Allah. Umur kita diberkahi. Amin ya Allah. Kita punya keluarga tentram. Amin kita ya Allah. punya anak-anak tumbuh sebagai anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Dan insyaallah kita punya hati ditetapkan dalam keadaan iman. Amin ya Allah. Ditetapkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Dan insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Thumma ila ruh Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah. Wa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Amin ya Wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma taqabbal minna du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna bi barakatin nabi alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz sudah menjelaskan tadi bahwa dengan closing statement tadi bahwa menuntut ilmu agama adalah wajib. Tentunya dengan belajar khususnya mempelajari ilmu agama yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dan pertahankanlah akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC. Ya, syukron Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang lagi Ustadz. Insya Allah. Amin. Syukron Ustadz. Ya. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz.